Shalom, selamat pagi Bro and Sis. Hari ini tanggal 25 Agustus 2022. Kami hadir kembali akan merenungkan, belajar dan merenungkan firman Tuhan hari ini dari bacaan Injil Matius 24 ayat 42 sampai 51. Ini tentang berjaga-jaga lah. Jadi perikopnya pengumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Sebelumnya kita mulai dalam doa yuk bro. Yes. Berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sebentar lagi akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada kami Tuhan, pada hati kami Tuhan masing-masing sehingga firman-Mu boleh bertumbuh tertanam dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk pemirsa yang mendengar, Engkau berkati mereka semua. Bukan hanya kami yang diberkati, tetapi semua yang mendengarkan firman-Mu diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bro and Sis, mari kita mulai bacaan firman hari ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga. Yes. Dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Yeah. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Ya. Jadi bro, mantap nih ya ayat ini. Iya, luar biasa. Jadi sebenarnya ini ada Injil sinoptiknya nih bro. Ya. Ini dari Lukas 12 bro. Lukas 12. Ya, jadi firman Tuhan hari ini tentang berjaga-jaga. Ya. Jadi Tuhan ingin kita anak-anaknya sebagai hambanya untuk berjaga-jaga, karena tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Ya, kapan kita akan menghadap Tuhan, kita tidak tahu. Bahkan di sini diumpamakan dengan pencuri yang akan datang ya di malam hari. Betul. Ya, gimana bro? Tanggapannya bro? Kalau saya lihat di sini kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita juga nggak tahu kapan. Iya. Tapi kadang-kadang ketika ini kasih perumpamaan, ketika kalau kita lihat ada hamba yang setia, ada hamba yang tidak jahat. setia, tidak yang jahat malah. Terus di ayat 44 di situ dikatakan kita harus siap sedia, yaitu kita harus jadi ketika waktunya Tuhan datang ya kita harus siap sedia. Iya. Itu memang ketika ada dua bro, eskatologi maksudnya mengenai akhir zaman, Tuhan Yesus datang atau waktu kita selesai bro. Iya. Waktu kita selesai di dunia ini bro. Jadi di mana kita harus berjaga-jaga, kita harus mempersiapkan iman kita bro.
Itu memang berjaga-jaga bagaimana sih kira-kira begitu. Dan kalau saya lihat bahwa kita harus kalau di sini kalau kita sebagai pelayan Tuhan, hamba, kita harus ya melayani Tuhan. Kita harus bagaimana ketika saya banyak ketemu orang sebelum meninggal, saya bilang bagaimana dia tetap mempertahankan iman sampai ini kan pertandingan iman. Sampai finish selesai kita melaksanakan tugas gitu di dunia ini begitu. Jadi memang sebagai hamba-hamba Tuhan ini kita diminta untuk berjaga-jaga bukan pada saat ketika kita merasa Tuhan akan datang menjemput kita atau kita akan menghadap Tuhan gitu kan. Jadi kata kuncinya mungkin kita setia, bro. Ya, untuk menjadi hamba yang setia. Jadi setia itu bukan cuma kita loyal, kita tapi juga setia dan taat kepada firman-Nya tuh. Gitu, bro. Nah, jadi ya seperti mungkin kalau kita punya karyawan ya ada juga ya bisa bekerja puluhan tahun ya kan. Mereka setia, tapi kalau mereka tidak taat dengan kita percuma juga gitu. Nah, kebanyakan begini, bro. Satu contoh yang tadi bicara karyawan, bro. Karyawan itu bekerja benar-benar ketika ada bos, gitu ya. Ya kan. Ketika bos nggak ada, jadi itu kinerja semua agak naik ketika ada bos. Ya memang di sini kita harus berjaga-jaga ini dalam arti kita tidak hanya melakukan tindakan yang baik hanya ketika kita ada merasa waktu kita sudah dekat dengan Tuhan gitu. Bro. Tuhan akan datang baru kita baik ya, itu kan enggak juga. Nah, di sini kan dikatakan bahwa siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ya, jadi bahkan kalau di sini ketika tuannya pergi pun dia tetap bekerja gitu. Jadi itu yang namanya setia dan taat. Gitu. Di sini kata kuncinya nomor ayat 46, bro. Yaitu kita yang berbahagialah hamba. Hambanya itu ya hamba Tuhan, udah pasti ya. Yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang, tapi ketika tuannya nggak datang, tetap dia melaksanakan. Makanya di situ di ayat 47-nya kan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Itu kan luar biasa, bro. Kalau kita mendapatkan privilege seperti itu, gitu. Promosi lah, bro. Promosi. Kita jadi tapi bukan itu aja sih, bro. Di ayat berikutnya, di ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak akan datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakan dan pada saat yang tidak diketahui, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Nah, ini juga jadi kan ada konsekuensinya, bro. Jadi kalau ketika di sini diumpamakan dengan hamba yang jahat, ya kan? Jadi kalau dia merasa, Tuhannya nggak datang, dia akan berbuat dosa gitu. Nah, di sini kan diminta kita supaya setia dan taat dalam segala hal gitu ya. Kita juga harus setia dalam pertobatan kita. Jadi supaya kita juga tidak kumat-kumat terus gitu, bro. Ya kan? Sebenarnya ini gini, bro, konsepnya kadang-kadang kan kita kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, bro, ya, supaya melayani. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan datang masih lama, ya kan? Betul. Delay lah rencana begini, kan bicara kedatangan Tuhan udah berpuluh-puluh tahun sebelumnya atau ratusan tahun lah mungkin. Tetapi sampai sekarang belum. Dan kita kadang-kadang kita melayani ya biasa aja gitu. Padahal sebagai pelayan ada tugas gitu. Kadang-kadang
ketika kita melayani dengan benar, ada promosi bro, ada jabatan yang diberikan oleh ini. Tetapi bagaimana kita tetap setia, ya, walaupun belum hari hanya, umpamanya belum waktunya, tetapi kita tetap melayani dengan sungguh-sungguh bro. Itu dia bro. Ya, jadi sebenarnya sih kalau aku mau sharing juga nih bro, tentang ini bro ya. Jadi sebenarnya beberapa waktu lalu juga aku mendapat peneguhan dari Injil Sinoptik ini dari ini kan di Lukas 12 bro ya. Ya betul bro. Di Lukas 12. Jadi memang aku ada pelayanan di gereja. Nah, tapi memang pada saat itu juga aku ada pergumulan juga lah antara aku layak atau tidak, demikian ya bro. Tapi pada saat aku baca firman Tuhan dari Lukas 12 ini yang merupakan Injil Sinoptik dari Matius 24 ini bro. Nah, itu aku mendapat peneguhan dari situ bahwa kita harus berjaga-jaga, dan di sini kan dianalogikan sebagai pelayan hamba Tuhan gitu kan. Nah, kita harus tetap setia dan kita bekerja bukan hanya pada saat dilihat atau bagaimana gitu kan. Nah, jadi memang ayat firman Tuhan ini yang meneguhkan aku untuk bisa menerima panggilan Tuhan. Amin, luar biasa dalam pelayanan di gereja ini bro. Cocok di ayat 47 nih, aku berkata sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia, orang-orang yang dianggap mampu, menjadi pengawas, menjadi supervisor kayak gitulah, menjadi orang yang bisa mengkoordinir gitu bro. Jadi ya puji Tuhan bro. Nah itu bukan cuma sampai di situ bro. Ke depan kita harus lebih. Ketika kita sudah terjun ke daerah pelayanan ya kita harus lebih lagi meningkatkan. Kita perlu apa? Makanya renungan ini tiap hari perlu bro. Untuk apa? Untuk melatih kita. Ini sharing firman Tuhan, bagaimana kita tetap setia. Udah masuk hari ke berapa nih kita bro ya? Hari ke 12 atau 11, 12 ya. Puji Tuhan. Gitu bro. Jadi poinnya yang ayat 51 bro. 51 yang terakhir bro. Jadi ketika kita nggak setia bro, dia akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik bro. Jadi kita akan dibunuh sih. Teman saya lihat di bahasa aslinya bro, dibunuh itu kalau di NET dia shall cut him apart. Jadi kita akan di-cut gitu. Kita akan dibagi dua. Kita akan jadi shall cut him asunder. Jadi kalau bahasa aslinya dikotomi kayak gitu bro. Jadi kita akan dipisahkan bro kayak gitu bro. Jadi itu dia dibunuh gitu bro. Jadi semasa kita masih bisa melayani sekarang, apalagi kita dipromosi. Buat kita juga pelayan-pelayan Tuhan, kita harus lebih lagi melayani Tuhan. Ya intinya sih itu bro ya, kita untuk menjadi hamba yang setia itu kita gak gampang sih bro. Gak gampang. Kita harus tetap ini tetap berjuang. Intinya tetap berjuang. Kita harus berjuang untuk kita menjadi seorang hamba yang setia dan taat gitu loh. Ya, karena kita tahu juga kalau kita tidak taat, kita menjadi hamba yang jahat. Ya, itu ada hukumannya, ada punishmentnya, ya kan. Dan kita akan merasakan ratapan dan kertak gigi ini ngeri lah bro. Ratap dan kertak gigi itu bicara mengenai itu bro. Akhir zaman. Ya, kalau kita lihat Matius bicara ratapan dan kertak gigi ada kegelapan. Itu kan banyak di sini bro. Iya, itu kan lawannya surga lah bro ya. Ya, lawannya surga. Kita nggak mau ke sana ya bro. Iya, betul. Amin. Oke, jadi demikian ya bro ya. Untuk hari ini puji Tuhan sangat memberkati kita. Dan saya sendiri sungguh-sungguh benar berjaga-jaga, kita harus berjaga-jaga bro. Betul, dan saya benar-benar merasa mendapatkan peneguhan dari firman Tuhan yang ini. Baik Francis, sebelumnya mari kita tutup dengan doa ya bro ya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, amin. Tuhan, kami mau mengucap syukur, terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah mengingatkan kami, hamba-hambamu ini,
untuk tetap setia dan berjaga-jaga, untuk kami boleh menjadi hamba yang setia, bukan hamba yang jahat. Amin. Kiranya Roh Kudus boleh memimpin kami dalam menuju keselamatan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih atas pagi hari ini. Kiranya kami juga boleh channel ini boleh memberkati orang-orang yang Ya, amin. melihatnya Tuhan, Mendengarnya juga. mendengarnya. Amin. Demikian Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.